Ada seorang miskin yang mengenakan kain usang, pakaiannya lusuh, perut lapar, kaki tak beralas. Berasal dari garis keturunan yang tidak terhormat. Tidak punya kedudukan, harta, dan keluarga besar. Tidak punya rumah untuk berteduh. Tidak punya perabotan yang berharga. Minum hanya dari air dari kolam umum yang diambil dengan gayung kedua tangannya. Tidur di masjid. Tidur hanya berbantalkan tangan dan berkasur pasir bercampur kerikil. Namun begitu, dia adalah seorang yang selalu berzikir kepada Rabb-Nya, selalu membaca kitab Allah, dan selalu berada pada saf terdepan dalam sholat maupun dalam perang. Suatu ketika dia lewat di dekat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memanggil namanya dengan nyaring. "Wahai Julaibib, tidakkah kamu menikah?" Orang itu menjawab, "Wahai Rasulullah, siapakah yang mau menikahkan putrinya denganku? Aku tidak punya kedudukan dan tidak pula harta." Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW bertemu dengannya. Rasulullah menanyakan pertanyaan yang sama. Dan dia pun menjawabnya dengan jawaban yang sama pula. Pada pertemuan yang ketiga, Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan yang sama. Dan dijawab dengan jawaban yang serupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Julaibib, pergilah ke rumah fulan." Rasulullah menyebut nama seorang Ansar. Lalu katakan padanya, "Rasulullah menyampaikan salam untukmu dan memintamu untuk mengawinkanku dengan anak perempuanmu." Sahabat Ansor yang dimaksud itu berasal dari keluarga terhormat dan terpandang. Maka berangkatlah Julaibib menemui sahabat Ansor itu. Diketuknya pintu rumahnya dan kemudian disampaikannya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Ansor itu mengatakan, "Semoga kesejahteraan tercurah untuk Rasulullah SAW. Tapi bagaimana bisa aku mengawinkan anakku denganmu yang tak punya kedudukan dan harta benda?" Pada saat itu, istri sahabat itu juga mendengar pesan Rasulullah yang disampaikan oleh Julaibib itu. Dan dia pun terheran-heran dan bertanya-tanya dengan Julaibib yang tidak punya kedudukan dan harta. Dari dalam anak putrinya yang mukminah mendengar apa yang dikatakan oleh Julaibib dan pesan Rasulullah SAW yang disampaikannya. Segera anak perempuan mukminah itu berkata kepada kedua orang tuanya, "Apakah kalian menolak permintaan Rasulullah?" "Tidak, demi zat dan jiwaku berada di tangannya." Selanjutnya terjadilah sebuah pernikahan dan melahirkan sebuah keluarga yang penuh berkah. Ini sebuah rumah tangga yang didasarkan atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaan terhadap perintahnya. Beberapa waktu kemudian datanglah seruan jihad. Julaibib ikut perang dengan tangannya, terbunuh 7 orang musuh. Namun dia sendiri pun terbunuh. Dia meninggal dengan berbantalkan tanah dengan penuh keridhaan kepada Allah dan Rasul, pada prinsip-prinsip yang menghantarkannya kepada ajal. Setelah itu Rasulullah SAW memeriksa semua korban dalam perang itu. Dan para sahabat memberitahukan nama-nama siapa saja yang terbunuh. Tak ada nama Julaibib disebut. Sebab memang dia tidak terkenal di kalangan sahabat. Namun Rasulullah ingat sekali Julaibib. Beliau hafal nama itu di tengah-tengah nama-nama besar yang terbunuh. Serga Rasulullah, "Tapi kini aku kehilangan Julaibib." Rasulullah SAW mendapat jasadnya penuh dengan debu dan mengusap debu dari wajahnya seraya berkata, "Engkau telah membunuh 7 orang, lalu engkau sendiri kini terbunuh. Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu." Ucapan yang merupakan tanda pengenal dari Nabi ini cukup buat Julaibib sebagai tanda dan hadiah. Sebenarnya nilai seorang Julaibib adalah keimanannya
kecintaan Rasulullah SAW kepadanya, dan prinsip yang dia pegang teguh sampai dia harus mati karenanya. Kemiskinan dan ketidakjelasan garis keluarganya tidak pernah menjadi penghambat untuk memperoleh kedudukan yang mulia dan besar ini. Dia telah mencapai cita-citanya untuk mati syahid, mendapatkan keridhaan, diterima oleh masyarakat, dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya nilai diri itu ada dalam makna-makna dan sifat-sifat mulia yang ada dalam diri. Kebahagiaan Anda dalam pemahaman, perhatian, keinginan Anda yang kuat terhadap sesuatu. Kemiskinan dan kelemahan bukan hambatan bagi seseorang untuk mencapai prestasi yang baik, untuk sampai ke tujuan dan unggul atas orang lain. Maka berbahagialah orang yang mengetahui harga dirinya. Berbahagialah orang yang telah membuat jiwanya bahagia dengan impian yang telah dicapainya, jihad yang diikutinya, dan akhlak yang baik menjadi nilainya. Berbahagialah bagi yang telah menjadi baik sebanyak 2 kali, yang berbahagia di 2 kehidupan dan mendapat kemenangan 2 kali, di dunia dan di akhirat nanti.